Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'imanihim busyrakumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Yauma taro, pada hari kamu akan melihat al-mu'minin wal mu'minat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, yas'a nuruhum, menyebar nuruhum cahaya mereka, baina aydihim, di hadapan mereka, wa bi'imanihim, dan sebelah kanan mereka. Busyrakumul yawma, dikatakan kabar gembira bagi kamu, al-yawma, hari ini, jannatun, surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha, langgeng kekal, fiha, di dalamnya. Dzalika, demikian itu, wa ialah al-fawzul adzim, kemenangan yang agung. Allah menghabarkan kepada Rasulullah, kitabnya langsung kepada Rasul, bahwa Rasul akan melihat orang-orang mukmin dan mukminat, mukmin laki-laki dan perempuan. Pertama, di sini ada roja namanya. Allah berikan roja. Roja itu harapan. Dan harapannya pasti. Harapan ini tidak ada pada orang kafir. Karena itu umat Islam, orang mukmin bekerja, berjuang. Karena ada harapan yang tidak ada pada orang kafir. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Jadi kalau orang mukmin beraktivitasnya sampai ke medan perangnya karena ada harapan yang di orang kafir tidak ada. Karena itu orang mukmin akan selalu melaksanakan tugas hidup dari Allah dengan harapan yang pasti. Kedua adalah keimanan ini disebarkan terus, khususnya di lingkungan keluarga masing-masing, supaya masuk sini jangan sampai terpisah. Suami, istri, dan anak-anak.
Yas'a nuruhum, cahaya mereka menyebar. Yas'a menyebar. Cahaya mereka baina aidihim, di hadapan mereka, wa bi aimanihim, di samping kanan. Cahaya ini. Sebab pada saatnya nanti sangat diperlukan cahaya. Ada yang menjelaskan ketika melintas di jembatan. Ada, tapi kita tidak bisa bayangkan itu karena urusan gaib. Cahaya dari mana? Kalau di dunia iya. Manawiyah. Setiap amal baik di situ ada cahaya. Itu setiap amal baik. Karena itu orang yang sholat dengan tidak sholat itu beda hatinya. Rasul menyatakan salat itu cahaya. Nah begitu, setidak-tidaknya lah. Tidak akan melakukan perbuatan yang gelap. Karena ada cahaya, walaupun tidak banyak. Jadi dalam sholat ada cahaya. Manawiyah ya. Di dalam saum ada cahaya. Di dalam infak ada cahaya. Dalam segala kebaikan di situ ada cahaya. Di dalam membaca Quran ada cahaya. Tidak baca Quran dengan baca Quran itu lain hati itu. Cobian we ibu tu baca Quran 2 bulan. Itu lain pengaruhnya. Karena jiwa teh. Jawani we melotot ke salaki. Begitu harus, karena itu cahaya. Jadi di dunia segala perbuatan baik di situ ada nurun, cahaya. Iya. Yang menambah kekuatan cahaya yang sudah ada. Cahaya akal dan cahaya rohani. Nah, dengan membaca Quran, dengan salat, dengan saum, dengan infak dan lainnya, maka cahaya ini akan terus menguat. Bagaimana kenyataan dalam kehidupan? Tidak mudah ikut, kecuali mesti jelas dulu. Urusan apa? Karena itu insya Allah yang sering ngaji dapat cahaya dari Quran sebenarlah ngajinya. Tidak akan mudah diajak. Cuma asal eno ajak ngilu. Asal eno abring ngilu nanti dulu. Mau kemana? Urusan apa? Nah itu. Jadi tidak mudah. Karena inilah cahaya yang dibutuhkan dalam kehidupan. Dan nanti pada hari kiamat, cahaya kebaikan itu akan menyertai. Yas'a nuruhum. Sementara orang kafir dalam kegelapan. Dari sekarang saja gelap. Dan tidak mau pindah. Ya di akhirat pun sama. Ya dalam kegelapan. Cahaya yang didapatkan oleh orang mukmin di akhirat nanti. Ya tergantung. Karena amalnya sama. Tidak sama itu jumlah cahaya. Ada yang sangat terang sekali. Ada yang kurang dari itu. Ada yang dapat cahaya tantungan nawelah, itu bahasanya. Ada juga yang dapat cahaya seperti lilin di atas jari kakinya. Gitu ya nulis selesai parum. Nanti parum cahaya nanti mendingan saltik. Itu tergantung amalnya itu. Cahaya itu sekarang amal baik. Jadi dari sholat ada cahaya, dari wajib dan sunat. Nah di situ kan tidak sama nanti dari sisi sholat sunat. Menang cahayana sakumaha, nah gitu. Kemudian dari infak, di situ ada cahaya, kan tidak sama yang infak itu. Yang zakat dan seterusnya, yang ibadah haji, semuanya kebaikan.
Dia akan dapatkan cahaya sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah, di situ kelihatan amal itu. Dalam hadis yang panjang, Rasul mengatakan, nanti dikumpulkan di alam mahsyar itu dari awal sampai akhir manusia itu. Penuh di situ. Dan akulah yang pertama diizinkan oleh Allah untuk mengangkat kepala. Aku lihat kanan kiri begitu penuh. Dan aku kenal umatku, kata Rasul. Ini yang jadi heran para sahabat. Anda kenal dari mana? Kalau kepada kami ya karena hidup bersama. Bertemu, melihat. Sementara umat Anda ini kan sampai hari kiamat. Banyak yang tidak bertemu. Nah, begitu. Seperti sekarang kita, apakah kita bisa dikenal oleh Rasulullah nanti? Kan ketemu juga tidak. Ketemu dengan Abu Bakar, jeung Umar, pan Rasul, jeung sahabat lain, tuh panggil jeung urang. Bari jauh 1500 tahun. Tambah di irung beda. Kira-kira sewabuhun gitu. Nah, sedangkan kita mengaku sebagai umat Rasulullah. Nah, gitu. Rasul menyatakan, aku kenal karena di umatku ada ciri-ciri khusus yang tidak ada pada umat lain. Itu. Satu di antaranya Rasul mengatakan, di umatku ada cahaya min asaril wudu, dari bekas wudu. Sebab umat Muhammad mah tidak ada seorang pun yang tidak wudu, karena ada kewajiban sholat. Tidak ada umat Rasulullah yang tidak wudu, karena ada kewajiban sholat. Sedangkan sholat tiap hari, sehari 5 kali saja yang wajibnya, belum yang sunnah. Tidak ada umat Rasulullah yang tidak wudu. Gurron muhajjalin min asaril wudu, ada cahaya di wajah, di tangan, di kaki dari bekas wudu. Begitu. Satu tuh. Ini tidak akan sama cahaya yang didapat, tergantung wudunya. Ada yang 1 kali wudu untuk beberapa salat, silahkan. Secara hukum kan boleh, selama tidak batal mah. Isyaratnya biar ibu ti subuh nepi ka isya. Ya kan salatnya suci dari hadas selama belum batal mah. Ipek wae ibu. Beres sholat isya sakalikeun. Nah, begitu. Silahkan. Boleh tidak menahan kentut kalau sedang sholat? Ya boleh, kan semua juga begitu. Mau sholat habis kolot mau komo. Ayah, nggak apa-apa selama belum keluar. Kata Nabi, lanjutkan salat. Kalau kamu ragu-ragu ada yang keluar atau tidak, selama belum tercium baunya, selama belum terdengar suaranya, nganajan teu kadenge sorana, teu kamu bauna, ada aya bukti nama ngarwe batal. Silahkan, boleh menahan kentut, ya semua juga begitu. Geus kolot mah. Karena itu imam maca surat ketemu panjang. Geus ditahan imam maca surat itu panjang. Pas rakaat terakhir keluar. Harus ditahan di awal. Ya, we batal. Mulai lagi. Boleh nahan ngan ulah nepi ka ngadarek deui atuh. Nepi ka nyekel karetihan. Atuh batalkeun we nu saya kacai deui lah. Nah, gitu. Ada yang wudu tiap kali salat wajib.
Ada yang 1 kali wudhu 2 saat, ada yang 1 kali wudhu 3 saat, itu beda cahayanya. Bagaimana orang yang sudah punya wudhu tidak batal, tapi ketika pamannya datang waktu duhur, wudhu ya bagus. Itu sunat hukumnya. Bagi orang yang masih punya wudhu, lalu wudhu lagi ketika datang salat. Itu silakan, sunat hukumnya. Ya di sini kan cahaya akan berbeda dari amal yang dilakukan itu. Nah begitu. Itu akan menyebar cahaya di wajah, tangan, dan kaki sebagai ciri umat Rasulullah. Karena di umat lain nggak ada ini. Apalagi di agama lain. Tidak ada. Saya sering membuat contoh, kalau tidak percaya silahkan hari Ahad besok ke gereja jam genep. Perhatikan ada yang wudhu dulu. Masuk ke gereja nggak ada. Kalau ada yang wudhu dulu, toel bejaan, salah asup. Gerakeun sok wudhu tapi ke gereja. Aya anu teu asup langsung nganteur unggul. Aya anu teu nganteur tapi secara umum ya seakan-akan semuanya harus benar menurut pikiran. Sekarang lagi didorong agar semua yang berpegang pada agama melakukan ibadah tidak saling menyalahkan. Pokoknya geus segitu bener kabeh nah gitu. Jadi bersikap moderat sekarang. Ngomongna kira ada tarik dipanggil, nah make tarik depan sorana tarik gitu. Make pengeras suara. Nah aja. Yang gitu. Jadi kebenaran itu menjadi relatif. Silakanlah menjadi kebenaran mutlak menurut masing-masing. Gitu. Kita lanjutkanlah. Allah beritahukan dari sekarang, inilah kasih sayang Allah. Jangan sampai menyesal nanti. Ada yang gelap dalam akidah. Yang mana? Yang musyrik itu kegelapan. Kufur itu kegelapan. Sedangkan tauhid itu cahaya. Nah begitu. Jadi banyak yang gelap dalam akidah. Ini kan harus terus diusahakan, diberitahu, diajak. Marilah bersama dalam cahaya Allah. Tapi banyak yang aneh. Ketika gelap dibuka mata. Ketika datang cahaya malah dipejamkan. Hari kerpoek ketika dibolotot-bolototkeun. Brai teh cahaya dipeurengkeun. Ampun, itu kumaha maksudna tuh. Nah gitu ya. Jadi banyak orang yang senang bermain dalam kegelapan. Kan dari kegelapan itulah ia dapatkan keuntungan dunia. Padahal dia juga tahu bapaknya sudah mati, ibunya sudah mati, kakeknya sudah mati. Dia juga akan seperti itu. Nah gitu, pan orang ge nyaho, bapak orang geus teu aya, sim kuring dia teh budak yatim. Punya budak yatim geus runtuhan. Kan sudah tidak ada. Orang tua saya juga sama kan seperti itu. Kan terasa sekarang juga oleh kita. Makin tua, makin tua, makin tua. Yang gitu kan, tong gumelis wae lagi sekolot. Gumasep, gumelis. Makin tua betul segitu. Malah saya sering menyampaikan dahar unggal poe. Unggal dahar dihitung gizi jeung vitamin, tapi angeureun nolotan. Kuduna mah tambah kuat atuh. Kan makannya tiap hari. Malah dihitung gizi vitamin anger itu bisa ditahan. Sunnatullah. Tidak bisa ditahan lagi. Ya. Buat apa sih dalam kegelapan ayo? Ini nafsu ini, syahwat jabatan, syahwat harta begitu kuat. Sehingga senangnya berjalan dalam kegelapan. Ketika diberitahu ayo masalah, tak ieu bener aturan ngambek.
supaya narima, merasa dihalangi. Sebab yang tadi banyak orang yang kamu berharap dari Allah, mereka tidak. Nah, karena tidak berharap dari Allah, hanya dunia saja ya sabundang banding jadi nyantonglah lebar. Ini mestinya jadi apa namanya hikmahnya harus kita dapat kita saja tiap hari sok. Ibu lihat itu foto 30 tahun yang lalu. Sok tingali jeung ayeuna ku ibu akurkeun. 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, ibu foto-foto dulu dengan sekarang itu kan di situ ada tazkirah, peringatan. Jadi makin jauh dari titik awal kehidupan, makin dekat pada titik akhir. Nah, begitulah. Nah, karena itu coba tinggalkan kegelapan. Malah sekarang ditumbuhkan lagi dengan alasan budaya. Dalam kegelapan syirik, kegelapan kufur, kegelapan nifaq, ya. Kemudian juga tinggalkanlah kegelapan ibadah. Karena yang dimaksud cahaya itu dari Allah kan, ibadah yang ini, yang ini, yang ini. Karena itu ibadah-ibadah yang bukan dari Allah, di situ tidak ada cahaya. Ya, tinggalkan sajalah. Mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan. Jadi patokannya, kata Rasul, sholat itu cahaya, saum itu cahaya, infak itu cahaya. Yang mana? Ya yang ini, yang dari Rasul itu. Yang dari Allah disampaikan oleh Rasul. Bulan ini kan banyak yang infak gede-gedean. Kaitan dengan mulut itu. Nah gitu. Kalau niatnya dikaitkan dengan mulut, itu kan hadisnya dhaif. Ya. Inilah. Kemudian tinggalkan kegelapan muamalah. Supaya dari sekarang hidup itu terang. Begitu juga pada hari akhir. Ya. Kanan, kiri, cahaya menyertai. Ada yang menyatakan ketika menyeberang, melintas di jembatan. Tapi tidak diterangkan seperti apa itu gaibnya. Dan kita tidak boleh mengira-ngira, ya. Cuma gaib kita imanlah. Ada itu, ya, jembatan itu. Dan di tengah jembatan, tengah-tengah itu ada yang memutar besi seperti pengait daging. Itu ada yang terkait, terlemparlah ke bawah. Ada yang terkait tapi tidak jadi terlempar ke bawah. Ada yang selamat, begitu. Itu diterangkan dalam hadis, ya, sahih. Saya tidak menemukan keterangan yang sahih, jembatannya panjangnya sepanjang apa. Kedua, saya belum menemukan keterangan yang sahih bahwa jembatannya itu kecil, lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Saya belum menemukan keterangan yang sahih. Pokoknya ada jembatan, kita iman saja, begitu. Itu banyak diceritakan, dikaitkan dengan cerita-cerita itu. Ya. Busrakumul yauma, berita gembira hari ini. Nah, maksudnya di hari kiamat tuh dalam keadaan kondisi yang mencekam lah bahasanya. Karena semuanya di situ kesadaran harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Siapa yang menolong? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menolong orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami. Di situ tanggung jawab masing-masing.
Karena bapak kalau mau melakukan kebaikan jangan menunggu izin dari istri. Misalnya ada yang minta izin ke pemajikan. Mah, bapak bade infak diwidian teh ku mama. Nyak itu. Tuluy teh ku ibu teh diwidian. Mau ke neraka? Tong. Tadi dirang pamajikan dari infak mah. Ngan istrinya mau kebagian kehadiran. Ketika mengizinkan istrinya dapat kebaikan. Kenapa? Di sini ada ta'awun alal birri. Nah gitu. Maka ibu tong sok lo halangan salki infak. Bapak mau dihalangan tong dikuku. Baut senakeun bae di surga ai bidadari lah. Nah. Keur magis karolot lah. Nya peke bayageun ku bapak bidadari sakitu. Ya sebandinganana. Lihat ke pemajikan tuh. Kan bapak jadi bingung. Hari dibawa bisi ngagokan. Hari tadi dibawa watir. Bapak jangan bisa dihalangi untuk salah oleh istri. Sebaliknya istri juga jangan mau dihalangi salah oleh suami. Itu kerugian besar. Mestinya ta'awun. Karena supaya sama-sama nanti. Ta'awun antara suami istri. Saling membantu. Alal birri wa taqwa. Kebaikan dan ketakwaan. Antara orang tua dengan anak. Tanggung jawabnya masing-masing. Tapi di dunia silakan saling mendukung. Saling membantu. Supaya semuanya masuk. Lihat di surat Ar-Ra'd. Masuk ke surga Aden itu. Yadhurunaha waman sholaha. Bersama orang-orang yang soleh. Min abaihim. Bapaknya. Wazwajihi. Istri. Suami. Waduriyatihim. Anak cucu. Semua. Bayangkan Nabi Ibrahim. Dengan Ishak. Dengan Ismail. Dengan Hajar. Dengan Syarah. Masuk ngabring. Kemudian putra dari Ishak, Yakub, Yusuf. Rasulullah dengan istri-istrinya. Kadang orang jeung istri orang. Kalau Rasul dengan istri-istrinya, kabayangkeunnya meneta indahnya gitu. Bari mawa pamajikan duwi ti hiji ka surga. Ieu hiji wae meni merot. Dengan anaknya, dengan Ali, dengan Fatimah, dengan Ummu Kulsum, Ruqayyah, dengan cucunya Hasan, semua gitu. Nah itulah, ajaklah. Makanya dalam Quran dan Sunnah banyak arahan, bawa ajak keluarga kamu. Dan jaga, selamatkan keluarga kamu dari neraka. Itu berulang kan ayat itu ada. Inilah ya. Jadi kita ajak, tetapi pada akhirnya adalah tanggung jawab masing-masing. Jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu biasa lambang keindahan begitu. Dan dalam hadis dinyatakan mala ainun ra'at. Belum terlihat oleh mata sekarang. Indahnya seperti apa? Kalau ada yang paling indah sekarang jauh, tidak akan menyamainya. Dan di sana tidak ada kata-kata kotor. Nggak ada di situ. Tidak ada kata bohong, tidak ada kata kotor, nggak ada kan di surga. Sebab kata-kata kotor itu mengganggu perasaan. Kamu di surga pan teu aya, kitu teh genah we. Kan sering mengganggu perasaan mah kata-kata kotor. Kadenge, nah gitu. Ketika makan tuh ngadenge soran nu teu ngeunah ka urang teh, makan pasti terganggu. Dan orang teh keur dahar anu ngabeldug tarik di sorana teh luas paraya naon. Ada eureun dahar teh. Gitu.
Kedahar we kadengi budak teh ceuri meureun gelut jeung budak tatangga dahar kaganggu. Bata kemun hayang ngadahar cocokan ceuli. Itulah risiko hidup. Risiko hidup. Urang teh pan hayang ngadahar nganasare ngadenge berita na TV kacau wae pan ngilu urang teh pan mikir. Kawas nu heueuh we. Rek naon atuh urang teh geura. Ka dieu teh ngilu, make ngilu ngomong, ngilu menilai. Wajar tuh manusiawi itu mah. Teu naon urang aja dirieu. Kalau orang ngomong itu kan manusiawi, orang menilai menanggapi iya itulah manusia. Kalau manusia sensitif bisa tewa, kira tuh kan urusannya itu biasa manusia mah. Tekena di jero ibu teh ngomong, bapak maneh mada hurunyus. Rek dilaporkeun ku bapak pamajikan ke polisi. Oh terus saya tadi dinya teh asup kana naon teh diajukan ke pengadilan karena mencemarkan nama baik. Nu kitu wae di urang ampun. Kan nanti lihat dulu lah. Karena ini terlalu sensitif, kasihanan teuing. Jadi curiga, itu ngomong kayak gitu. Nah itulah si kentong itulah orang mah di rumah tangga ini. Pemajikan ngomong gitu, laporkeun. Bilang kan ke polisi wae ngelaporkeun pamajikan, ngelaporkeun salaki, ngelaporkeun anak, ngelaporkeun ibu bapak. Yang kaki itu di Indonesia. Kenapa? Kembali ke dalam kegelapan karena memang digiring di situ. Ya. Kita lanjutkanlah. Karena orang mengaji tuh, nah gitu. Sendiri bisa. Karena itu kalau tidak ngaji, cahaya dari mana nanti? Sholat itu udah poek hidup. Dan banyak sekarang anak-anak kita yang gelap akhirnya. Tidak tahu siapa dibunuh-bunuh. Kadang dengan anak bercampur. Udah gelap sekali sekarang. Ini pemimpin tanggung jawabnya besar sekali. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Karena itu saya tidak berminat lah untuk jadi presiden itu. Berat atuh lalawara teh. Jeung saha itu ngadukungna. Dzalika wal fauzul adim. Demikian itu adalah al-fauz itu keuntungan, al-adim yang besar. Fauzun, faza, fauzan, itu artinya keuntungan. Kalau diungkapkan dengan kata fauzun, ayat diungkapkan dengan kata falah, ulaika humul muflihun. Kalau dari sisi tercapainya tujuan disebut al-falah. Hayya alal falah. Tercapai tujuan yang hakiki yaitu selamat, untung di akhirat, maka diungkapkan dengan kata al-falah. Jadi keuntungan, keselamatan sesuai dengan keinginan, dengan yang diharapkan. Kalau fauzun dari sisi untung dan selamatnya diungkapkan dengan fauz. Jadi fauzun itu ad-dzafaru ma'as salamah. Keuntungan bersama dengan keselamatan. Itu di akhirat. Kalau dunia itu kan untung kadang-kadang tidak selamat. Untung dari sisi materi awal. Untung dari ini, dari sisi lain, itulah dunia. Kalau di akhirat tidak. Dan itu keuntungan yang paling besar. Ketika paceklik Utsman bin Affan bawa kapilah onta yang muatan makanan. Sebelum sampai ke Madinah, kalau banar-banar itu sudah terbayang lebih batin nanti. Ketika orang-orang butuh kan, langsung dipegat. Ku saya dibeli 2 kali lipat. Terus kebayang diuntungin. Nah, cara seperti ini tidak boleh. Pokoknya sayuran dari Pangalengan untuk ke pasar Caringin. Jangan dipegat di jalan. Harus masuk dulu.
Ini harga bisa terus berubah. Kalau dipegat di jalan oleh saya dibeli, nah, tahunnya 10.000 kan saya harus punya untung. Saya jual jadi 11, padahal tadinya 10 di pasar. Beli di jalan 11, nama harga harus naik, belum sampai ke pasar. Saya jual lagi kepada Banar lagi 11. Nanti Banar mau untung jual berapa ke pasar? 12. Jadi di jalan saja harga sudah. Belum lagi minta maksa. Kalau 10 apel yang saya bawa harganya 10.000, sampai ke pasar mulus 1.000 harganya hiji. Di jalan ini minta maksa hiji, jadi 10.000 tinggal 8. Ini sudah berapa? Tambah ada aya anu pesan make dasi gratis di hiji, tinggal 8. Jadi nepi ka pasar geus sabaraha. Janganlah berharap stabil ketika keamanan tidak ada. Lihat di surat Quraisy itu kan. Kesejahteraan rakyat alladzi atamahum min ju'. Dan keamanan wa amanahum min baru di situ. Dan ini akan muncul ketika orang sujud di Baitullah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi atamahum wa amanahum min, iya itu. Mau dijauhkan dari Baitullah. Nah itulah sebagai gambaran saja. Insya Allah janji ini pasti terjadi. Khobar dari Allah, yakinlah. Sekarang juga butuh cahaya, apalagi nanti pada hari akhirnya itu jangan tinggalkan sholat. Di sholat kan ada wudhu, dalam wudhu ada cahaya. Kalau ada berinfaklah dengan ilmu, dengan tenaga, dengan harta silakan. Cahaya dibutuhkan. Ya. Sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti.